Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu fasilitator, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah peserta pelatihan pembelajaran mendalam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasbi Delnis, biasa dipanggil Epi, tempat tugas SD Negeri 009 Pulau Ingu. Ya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan program penyelarasan visi misi tujuan sekolah dan program pembelajaran mendalam berbasis inquiry kolaboratif. Program yang pertama adalah penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah. Latar belakang belum selarasnya antara visi, misi, dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Yang kedua, belum optimalnya pemahaman warga sekolah tentang visi, misi yang selaras dengan pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian yang ketiga, diperlukan proses reflektif dan kolaboratif. Kemudian tujuan yang pertama, mengkaji kesesuaian antara visi, misi, dan tujuan sekolah dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mengoptimalkan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam proses perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan arah pembelajaran mendalam berbasis 8 dimensi kelulusan, profil lulusan. Yang keempat, menyusun kembali visi, misi, dan tujuan sekolah agar lebih relevan dengan konteks perkembangan pendidikan dan karakteristik peserta didik, menumbuhkan budaya reflektif dan kolaboratif. Hasil yang diharapkan yang pertama adalah tercapai kesamaan persepsi seluruh warga sekolah terhadap arah dan cita-cita lembaga pendidikan. Yang kedua, tersusunnya rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah yang lebih relevan dan kontekstual. Yang ketiga, terbentuk budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian laporan kegiatan yang pertama ASES atau analisis awal. Pertama, survei dan sosialisasi dengan warga sekolah, yaitu dengan majelis guru, komite, dan pengawas sekolah. Yang kedua, analisis dokumen visi dan misi lama. Yang ketiga, mengidentifikasi sejauh mana visi, misi, dan tujuan sekolah saat ini relevan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang keempat, identifikasi kesenjangan praktek dan visi. Desain atau perancangan program. Yang pertama, pembentukan tim inquiry kolaboratif. Yang kedua, merancang workshop penyelarasan visi dan misi. Yang ketiga, menyusun panduan refleksi dan evaluasi. Keempat, penyusunan draft visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian implement atau pelaksanaan. Tahap yang pertama adalah tahap sosialisasi, di mana kepala sekolah mensosialisasikan atau memberikan pengarahan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan betapa pentingnya penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, tahap berdiskusi atau konsultasi
dengan pengawas dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, mengadakan workshop penyelarasan visi misi sekolah. Yang keempat, setelah workshop diadakan penyusunan draft yang dibahas bersama Dewan Guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua siswa untuk mendapatkan kesepakatan bersama tentang visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Ini visi lama. Terwujudnya peserta didik yang berkualitas dalam bidang pendidikan dan karakter dengan fokus kepada pengembangan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kemudian setelah diselaraskan, visi baru mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berkarakter, kreatif, kolaboratif melalui pembelajaran mendalam yang bermakna dan berorientasi pada kehidupan nyata. Pada visi lama itu ada tentang karakter. Nah, pada visi baru yang karakter juga diikutkan karena kenyataan di lapangan, khususnya murid di SD 009 Proimu mengenai karakter, terutama tentang sopan santun dan tanggung jawab. Murid-murid SD 009 Proimu tersebut perlu ditingkatkan lagi. Makanya untuk visi yang baru kami masukkan tentang karakter, karena karakternya kami rasa itu perlu ditingkatkan. Nah, ini dokumentasi, sosialisasi dengan majelis guru, kemudian konsultasi dengan ketua komite, konsultasi dengan pengawas sekolah, kemudian workshop penyelarasan visi misi. Maksud itu evaluasi dilakukan terhadap sejauh mana penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah dipahami serta diimplementasikan. Kemudian refleksinya, dari hasil evaluasi diketahui bahwa guru merasa lebih memahami makna visi dan misi sekolah serta hubungannya dengan pembelajaran. Kegiatan ini juga mendorong munculnya semangat kolaboratif dan rasa memiliki terhadap arah lembaga sekolah. Kemudian cek atau perubahan, seluruh kegiatan sekolah mulai diselaraskan dengan arah visi dan misi yang baru, baik mengenai modul ajar pembelajaran di kelas, kemudian kegiatan ekstrakurikulernya itu sudah diselaraskan dengan visi misi yang baru. Kemudian yang kedua, guru lebih sadar untuk mengaitkan pembelajaran dengan tujuan sekolah dan dimensi lulusan. Yang ketiga, tumbuh budaya reflektif dan kolaboratif antara warga sekolah dalam penyusunan program. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah memberikan dampak positif terhadap arah pengembangan sekolah dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah ini lebih kontekstual yang mudah dipahami dan menjadi pedoman nyata dalam pelaksanaan program pendidikan. Saran yang pertama, penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah perlu dilakukan secara berkala sesuai perkembangan zaman dan kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, kepala sekolah perlu memastikan bahwa visi dan misi diinternalisasikan melalui kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, dan program rutin. Yang ketiga, setiap guru perlu mengaitkan modul ajar, proyek pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler dengan arah visi, misi, dan tujuan sekolah.
Ya, kemudian program yang kedua adalah program pembelajaran mendalam dengan tema observasi kelas. Pendahuluan, latar belakang. Berdasarkan hasil supervisi dan pemantauan sebelumnya, yang ditemukan bahwa sebagian guru masih berorientasi pada penyampaian materi tanpa memberi ruang pada siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Ya, kebanyakan guru-guru tersebut masih menggunakan metode lama, ya seperti berceramah, yang kurangnya menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, observasi kelas masih bersifat administratif. Yang ketiga, diperlukan pendekatan inquiry kolaboratif untuk refleksi pembelajaran. Kemudian tujuan penyusunan program. Yang pertama, membangun budaya reflektif antara guru dan kepala sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan observasi pembelajaran. Yang ketiga, menjadikan observasi kelas sebagai sarana peningkatan mutu. Jadi dengan adanya kegiatan observasi oleh kepala sekolah ini, yang bisa meningkatkan mutu pendidikan, ya khususnya di SD nomor 90 Ilmu. Karena kalau ada kepala sekolah mau observasi ke kelas, tentu guru-guru tersebut mempersiapkan yang biasanya dia mengajar tidak menggunakan alat peraga, karena ada kepala sekolah mau observasi, dia menggunakan alat peraga. Kemudian hasil yang diharapkan, guru mampu menerapkan prinsip pembelajaran mendalam secara konsisten dan di kelas. Yang kedua, siswa menunjukkan peningkatan keterlibatan, kemampuan berpikir kritis, dan hasil belajar yang lebih bermakna. Yang ketiga, tumbuh budaya kolaboratif dan kepercayaan. 4. Tersusunnya tindak lanjut pengembangan pembelajaran. Laporan kegiatan, ASES. Kegiatan analisis awal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi nyata pelaksanaan pembelajaran di kelas. Langkah-langkahnya melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian mewawancara guru dan siswa yang belajar di kelas, kemudian desain atau perancangan. Yang pertama, merancang model observasi. Yang kedua, menyusun instrumen. Yang ketiga, menentukan jadwal dan guru yang akan diobservasi. Implemen atau pelaksanaan. Yang pertama, sosialisasi. Yang kedua, kegiatan observasi kelas. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, pendampingan. Nah, ini dokumen tentang pelaksanaan. Kemudian yang mesur atau pengukuran. Tujuan menilai efektivitas rancangan baru di kelas. Kegiatan yang melaksanakan pembelajaran sesuai rencana baru, menggunakan instrumen evaluasi, mengumpulkan data hasil belajar, evaluasi, refleksi, dan perbaikan. Refleksi tujuan meninjau hasil penerapan pembelajaran dan pengalaman guru. Kemudian cek atau perubahan. Kegiatannya menetapkan kebiasaan baru dalam pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, melakukan monitoring berlaku untuk melihat dampak perubahan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, 1. Inquiry kolaboratif menjadi observasi kelas lebih bermakna. Kemudian tercipta kemitraan profesional antara guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, hasil observasi mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Yang keempat, observasi kelas bukan sekedar menilai, tetapi untuk peningkatan kualitas belajar.
Saran program